Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan bahas tuntas soal-soal tentang sifat koligatif, redoks, dan elektrokimia. Perhatikan baik-baik. Sebelum kita pembahasan soal, kita ingat kembali materi tentang sifat koligatif. Jadi di sini untuk kita bicarakan tentang sifat koligatif, ada 4 sifat koligatif yang akan kita bahas. Nah, yang pertama untuk sifat koligatif adalah penurunan tekanan uap. Yang kedua itu adalah kenaikan titik didih. Yang ketiga adalah penurunan titik beku. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Nah, jadi kita perhatikan gambar ilustrasi berikut. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi di sini ada 2 buah Erlenmeyer. Ada Erlenmeyer A dan ada Erlenmeyer B. Nah, di sini yang A hanya berisi air saja, jadi tanpa zat terlarut, dan yang B itu berisi air dan zat terlarut, dengan catatan harus non-volatil atau yang sukar untuk menguap. Nah, di sini kita bisa lihat datanya, ya. Pada suhu 20 derajat Celcius, ternyata tekanan uap air itu adalah 17,54 mmHg. Nah, untuk yang larutan, berarti ada zat terlarut di dalamnya, itu pada suhu yang sama, tekanan uap larutan itu adalah kecil dari 17,54. Jadi dari gambar ini bisa kita perhatikan ternyata uap yang air saja itu jauh lebih banyak ketimbang yang punya zat terlarut. Nah, jadi di sini kita katakan bahwa nilainya P0, ya itu untuk air saja, itu lebih besar daripada P. Untuk lengkapnya soal tentang penurunan tekanan uap, lihat di video sebelumnya. Baik, sekarang kita akan lihat sifat koligatif berikutnya. Nah, di sini bisa terlihat ya gambarnya ada kenaikan titik didih. Ya, kita lihat dari yang pertama, itu ada gambar A, Erlenmeyer A dan Erlenmeyer B. Jadi di bagian A dan B ini kita naikkan suhunya. Nah, ternyata yang kita dapat untuk yang bagian kenaikan titik didih ini, ya, untuk yang A yang hanya berisi air saja, kalau yang B kan ada zat terlarutnya nih. Ternyata yang A itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sedangkan yang B itu mendidihnya lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, kita katakan bahwa nilai TB0, ya, nilai TB0 itu lebih kecil daripada TB. Maka kita katakan apa? Terjadi kenaikan titik didih. Ya, jadi kalau ada zat terlarut, titik didihnya lebih tinggi daripada yang tidak ada zat terlarut. Nah, perhatikan ilustrasi untuk penurunan titik beku. Jadi ada 2 buah Erlenmeyer juga, ada yang A dan ada yang B. Yang A hanya berisi air saja, yang B itu berisi zat terlarut, itu C2H6O2 atau kita sebut sebagai etilen glikol. Nah, ternyata kalau kita turunkan suhunya atau kita dinginkan, nah seperti gambar ini, maka yang kita dapatkan adalah apa? Yang berisi air saja itu akan lebih cepat membeku ketimbang yang punya zat terlarut. Ya, jadi kalau cuma air saja dia membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan untuk yang punya zat terlarut itu membekunya minus, jadi kecil dari 0 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat sifat koligatif yang keempat, yaitu adalah tekanan osmotik. Ya, jadi osmosis sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari ilustrasi ini pergerakan partikel zat pelarut dari yang encer ke yang pekat. Nah, ini adalah peristiwa osmosis. Nah, di sini kita juga bisa lihat, ya, karena ada pergerakan tadi, sehingga ketinggian cairan di dalam pipa U ini akan berubah, jadi lebih tinggi yang di larutan. Nah, sekarang jika kita berikan tekanan dari luar seperti ini, maka itu disebut sebagai tekanan osmosis yang berguna apa? Tekanan itu akan menghentikan pergerakan dari partikel tadi. Ya, jadi tekanan dari luar yang diberikan agar tidak terjadi osmosis itu disebut sebagai tekanan osmosis. Nah, ini dia gambarnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian redoks dan elektrokimia. Nah, mengingat kembali tentang redoks dan elektrokimia, kita ganti dulu warnanya. Jadi kalau kita bicara tentang reaksi redoks, ya, kita harus
ingat ini adalah singkatan dari peristiwa reduksi dan oksidasi, ya, itu singkatannya. Nah, ada beberapa aturan yang harus diingat kembali. Di video sebelumnya kita sudah bahas tuntas tentang redoks dan elektrokimia. Ini hanya mengingatkan saja tentang materi ini. Nah, jadi misalkan ada, kita lihat aturan bilangan oksidasi atau kita singkat adalah tentang bilox. Misalkan ya, untuk logam golongan 1A, maka dia punya biloxnya adalah positif 1. Logam golongan 2A itu punya bilox positif 2. Kemudian yang halogen itu umumnya itu adalah negatif 1, ya, negatif 1. Tapi yang pasti negatif 1 adalah F. Sedangkan yang lain itu punya bilox lebih dari negatif 1. Misalkan kita ambil adalah Cl. Cl itu bisa -1, +1, +3, +5, +7, itu maksudnya. Nah, kemudian untuk oksigen, ya, oksigen punya bilox umumnya adalah -2, ya, -2. Walaupun ada beberapa persenyawaan dia tidak -2. Nah, ini yang kita katakan sebagai aturan bilox yang sudah dipaparkan juga di video-video sebelumnya. Nah, kalau kita bahas sedikit tentang elektrokimia, berarti sekarang kita bicara ada hubungannya dengan arus listrik, ya. Dan kalau kita bicara kimia berarti hubungannya dengan reaksi kimia. Nah, di elektrokimia ini ada dua pembagian. Kamu akan bahas itu namanya tentang sel volta dan ada juga yang namanya tentang elektrolisis, ya, sel volta dan elektrolisis. Jadi kalau kita ambil gambarannya, kita ganti warna dulu. Kalau misalkan dia reaksi kimia, reaksi itu kita buat singkatan aja, reaksi kimia itu menghasilkan arus listrik itu adalah sel volta. Tapi kalau misalkan dia arus listrik, ya, ini sel volta ya, arus listrik itu menghasilkan reaksi kimia, ya, itu disebut sebagai elektrolisis. Nah, itu gambarannya. Sekarang kita lihat dulu bagian gambar tentang reaksinya. Nah, pertama tentang sel volta, ya. Jadi saya ingatkan kembali, penjelasan lengkapnya itu ada di video-video sebelumnya. Nah, jadi di sel volta itu ada dua buah elektrode, itu ada disebut anode dan ada disebut sebagai katode. Nah, jadi kalau anode ini bermuatan negatif, kalau katode itu bermuatan positif. Beda ya sama elektrolisis. Nah, ada juga voltmeter untuk mengukur berapa tegangan yang dilewatinya. Nah, di sini kita katakan anode itu peristiwanya kan oksidasi. Jadi kalau dioksidasi ini kan ada elektron yang dilepas, itu maksudnya. Jadi bergeraknya dari mana? Dari anode, pergerakannya ke katode, ya, dari anode ke katode. Nah, di situ kita bisa lihat juga untuk elektrode Zn itu akan mengalami ionisasi, penguraian menjadi apa? Zn2+ ditambah 2 elektron. Dengan cara apa? Melepaskan elektron. Nah, di sini yang kita lihat untuk larutannya CuSO4 ini, yang Cu2+ aquos ini dalam versi cair ini itu akan berubah menjadi logam Cu. Nah, di sini akan menempel nanti. Oke. Sekarang kita lanjutkan, ada nilai E0, ya, ada nilai E0 itu di logam, ada di buku paket juga. Nah, dari mana nilai-nilai tersebut didapatkan? Itu adalah ketika logam itu dibandingkan dengan suatu elektrode standar, itu kita gunakan elektrodenya adalah elektrode hidrogen. Nah, jadi nilainya berapa? Itu adalah nilai E0 0,000 volt, ya. Jadi ada gas H2 yang dihubungkan dengan platina. Nanti di sini adalah larutan H+ 1 molar. Kemudian di sini kita ambil adalah larutan zinc sulfat, ini elektrodenya adalah Zn. Nah, jadi nanti akan kita lihat di sini bahwa terjadi ionisasi untuk Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Jadi pergerakannya tetap dari anode elektronnya ya ke katode. Nah, di situ ternyata terbaca di voltmeter adalah 0,76 volt. Nah, tapi dengan catatan ya, dalam catatan kesepakatan penulisan itu adalah dalam fase tereduksi, maka Zn2+ itu menjadi Zn, nilai E0-nya kita tulis jadinya minus, ya,
minus 0,76 volt. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini adalah deret volta. Ya, deret volta ini yang kita ambil itu berdasarkan perhitungan berdasarkan hidrogen tadi. Jadi yang kita tahu misalkan BA adalah minus 2,90, kemudian Zn adalah minus 0,76. Ya, kesepakatan untuk hitung itu diambil dari H atau hidrogen itu adalah 0,00 volt dan ada PT adalah positif 1,2 volt. Nah, di sini diingatkan kembali yang di sebelah kiri ya, misal kita ambil contoh Mg nih. Kemudian kita ambil contoh logamnya Fe, Mg dan Fe. Nah, Mg itu akan mengalami oksidasi dan Fe akan mengalami reduksi. Jadi yang kanan itu akan mengalami reduksi, yang kiri mengalami oksidasi. Terus ada rumus. Nah, rumus ini digunakan untuk menghitung nilai E0 selnya nanti. Jadi rumusnya apa? E0 sel itu E0-nya katode kurang E0-nya anode, atau kan katode terjadi peristiwa reduksi, sedangkan anode peristiwanya adalah oksidasi. Nah, maka di situ apa? E0 selnya kalau nanti kita hitung ternyata hasilnya positif itu disebut sebagai reaksi spontan, tapi kalau nilai E0 selnya kita dapatkan nanti hasilnya negatif itu reaksi tidak spontan. Nah, paham ya tentang deret volta. Sekarang kita lihat tentang sel elektrolisis. Ya, jadi saya ingatkan kembali ini hanyalah gambaran singkat tentang penjelasan materi. Lengkapnya kalian bisa lihat di video tentang sifat koligatif dan redoks dan elektrokimia yang sudah kita berikan. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kalau di sel volta itu ada namanya jembatan garam, kan gitu. Tapi di sel elektrolisis tidak. Di sel volta identik dengan dua wadah yang dibatasi. Tapi kalau di sel elektrolisis itu dalam satu wadah yang sama. Jadi misalkan nih elektrolisis larutan Ki nih. Nah, tapi ada perbedaan antara sel volta dan elektrolisis. Kalau di sel volta anodenya negatif, kalau di elektrolisis anodenya yang bernilai positif, katodenya yang negatif. Nah, jadi perbedaan lainnya apa? Kalau di sel volta itu adalah reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Jadi dengan reaksi tadi muncullah yang berapa nilai voltnya, tegangannya. Tapi kalau di sel elektrolisis kita berikan sumber arus DC direct current ya. Nah, jadi di sini ada potensial tinggi, ada potensial rendah. Kemudian nanti dari arus inilah akan terjadi yang namanya reaksi kimia. Nah, ini gambarannya tentang larutan Ki ya. Nah, sekarang baru kita akan mulai pembahasan soal. Jadi kita bahas soal tentang sifat koligatif dan redoks dan elektrokimia itu kita ambil dari soal ujian nasional kimia. Nah, perhatikan soal pertama. Jadi katanya ada sendok logam yang terbuat dari zinc akan disepuh dengan logam tembaga. Reaksi yang terjadi di katode adalah titik. Nah, perhatikan. Jadi kalau kita lihat untuk gambaran ini, pertama pastikan dulu, karena kan takutnya tertukar dengan sel volta, oh ternyata ini adalah elektrolisis. Jadi kita pastikan dulu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari larutannya itu ada Cu2+, berarti kemungkinan gini nih, Cu bla bla bla, kita nggak tahu nih apakah dia sisa asam oksi temennya atau yang lain, itu menjadi apa? Cu2+ ditambah bla bla bla. Jadi kita nggak tahu nih. Jadi seperti biasa kalau dia positif itu adalah anode, peristiwa yang terjadi adalah oksidasi, kalau dia negatif adalah katode, peristiwanya adalah peristiwa reduksi. Nah, karena yang dia minta adalah katode, berarti kita tidak usah perhatikan yang anodenya. Nah, di sini juga kita perhatikan untuk di katode, peristiwa adalah reduksi, karena dia bermuatan negatif, berarti yang dia ambil adalah yang Cu2+ ini. Nah, kalau kita ambil, karena dia bukan juga logam golongan 1A, bukan juga logam golongan 2A, bukan Al atau Mn, maka yang mengalami peristiwa reduksi di situ adalah Cu itu sendiri. Berarti Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan logam Cu. Nah, maka jawaban yang paling benar di situ, yang paling tepat adalah E. Ya, E jawabannya. Berarti kita buat jawabannya E. Baik, kita lihat soal berikutnya.
Soal kedua itu adalah diberikan notasi sel volta, ya, diberikan notasi sel volta. Jadi kita ganti dulu ini ke pena. Nah, maka di sini kita katakan notasinya apa? Mg, ya, kita jawab Mg menjadi Mg2+. Nah, ini yang tanda 2 garis ini artinya adalah jembatan garam, kemudian apa? Sn2+ menjadi Sn. Nah, di sini diberikannya nilai E0 selnya adalah positif 2,23 volt. Nah, berarti ini adalah oksidasi, ini adalah reduksi, gitu ya. Jadi kalau kita mau gambarkan dia, jadi kita gambarkan dalam dua wadah, sebenarnya kan kayak gini nih, ya. Ini ada elektrodenya, ini ada elektrodenya. Kemudian dihubungkan nanti dengan voltmeter, kemudian di sini diberikan biasanya adalah jembatan garam. Nah, nanti ada larutan di sini. Ya, ada larutannya. Nah, di sini kita ambil berarti di sini kan larutannya adalah MgSO4, sedangkan di sini kita ambil misalkan ya sisa oksi temannya itu berarti SnSO4. Nah, di situ nilai voltmeternya tadi 2,23 volt. Jadi kalau misalkan kita lihat yang oksidasi itu adalah Mg, maka kita katakan yang oksidasi itu kan terjadi di anode, ya, terjadi di anode. Maka untuk sel volta ini nilainya adalah minus, maaf ya, ini minus, berarti ini Mg, kemudian ini kita katakan juga anode, peristiwanya adalah apa? Oksidasi. Berarti yang positif di mana? Di sini. Ini positif, ini adalah katode, peristiwanya adalah peristiwa reduksi. Siapa yang ada di sana logamnya? Berarti Sn. Nah, maka dari gambar yang benar ternyata itu ada dua pilihan yang ternyata gambarnya juga sama, ya, gambarnya sama. Nah, maka kita katakan itu yang benar adalah A dan jawabannya yang benar adalah E, ya. Jadi bisa dilihat di situ A dan E jawabannya adalah benar. Jadi kalau kita lihat juga di sini, ternyata kita bisa menentukan arah elektronnya dari mana ke mana. Elektron itu bergerak dari anode ke katode. Nah, jadi dari sini nih, dari anode ke katode, ya. Jadi anode ke katode. Maka benar jawaban yang tepat itu ada dua di sini, sama persis itu adalah A dan E. Oke, sekarang kita lihat soal ketiga. Jadi di soal ketiga pembahasan kita adalah tentang elektrolisis. Nah, jadi kita gambarkan dulu ya. Sini kita buat jawabannya, jawaban. Oke, materinya tentang elektrolisis. Jadi dari awal kita amankan dulu karena ada perbedaan nih antara sel volta dan elektrolisis ya. Jadi kalau tidak kita bedakan nanti takutnya tertukar antara sel volta dan elektrolisis. Oke. Nah, perhatikan untuk soal nomor 3, kalau di soal UNI itu dia adalah nomor 23 ya. Berarti karena dia tidak bilang elektrodenya apa di situ, jadi kita anggap aja elektrodenya adalah bisa jadi C, bisa jadi PT, bisa jadi AU. Intinya adalah yang elektrode inner, gitu ya. Nah, di sini kita katakan juga kemungkinan untuk dia gambarannya itu adalah NiSO4 larutan itu terionisasi menjadi Ni2+ ditambah dengan SO42-. Ya, jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini ada larutan, larutannya berisi NiSO4. Nah, kemudian diberikan dua buah elektrode di situ, ya, dihubungkan nanti dengan sumber arus listriknya. Ya, sumber arus listriknya berarti kita anggap aja elektrodenya adalah karbon, elektrode inner, berarti dia tidak ikut bereaksi di situ. Nah, jadi kalau misalkan kita anggap ini katode. Kalau katode elektrolisis apa? Negatif ya. Kalau ini adalah anode, berarti nilainya adalah bermuatan positif. Nah, maka kemungkinan yang paling tepat di situ jawabannya adalah
bola, ya, B. Jawabannya adalah B. Paham ya? Jadi kalau misalkan masih bingung, kenapa nih kok bisa di sini pakainya SO4? Nah, jadi jangan lupa SO4 itu adalah sisa asam oksi. Jadi kalau dia dalam kondisi di elektrolisis, ya, elektrolisis, maka bukan dia yang mengalami proses di situ, tetapi air yang mengalami proses. Maka pernyataan di anode itu benar, ya. Jadi anode plus 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H plus ditambah dengan 4 elektron. Jadi fix jawabannya adalah B. Oke, kita lihat soal keempat. Nah, jadi ada soal di situ untuk soal keempat atau 24 di soal ujian tersebut. Nah, jadi kalau kita jawab, kita ganti dulu warnanya. Kita jawab ya. Jawab. Apa maksud dari soal tersebut? Jadi gini, ada dua buah larutan nih, itu maksudnya ya, ada dua buah larutan yang masanya sama. Yang ini disebut larutan urea, berarti apa tuh? CO, ya, CO, NH2, dua kali kan. Kemudian ada larutan natrium klorida NaCl. Kalau NaCl jelas di situ dikatakan MR-nya adalah 58,5. Jadi kalau di urea berapa? Urea itu punya MR sama dengan 60. Nah, di sini 11,7 gram yang NaCl. Kalau di sini juga sama, gramnya adalah 11,7 gram. Kemudian nilai P-nya itu 1 liter berarti 1000 gram. Ya. Ini juga sama, nilai P-nya adalah 1000 gram, 1 liter atau 1000 gram. Nah, kemudian apa lagi? Nilai delta TF-nya itu sama dengan 0,367 untuk urea. Kemudian untuk yang NaCl, nilai delta TF-nya itu sama dengan 0,744. Nah, nilai alfa untuk NaCl itu kan terionisasi sempurna, maka sama dengan 1, berarti kita katakan faktor Van Hoff-nya sama dengan 2. Nah, ini kondisinya sebenarnya. Nah, jadi kalau kita ambil perhitungannya, misalkan bahas itu tentang urea dulu nih. Berarti kan delta TF itu rumusnya adalah apa? KF, ya, ini sama dengan KF kali gram per mR dikali 1000 per P dikali dengan, ya, dikali dengan I. Tapi karena dia urea, langsung nilai I-nya sama dengan 1, ya. Dia adalah zat non elektrolit. Nah, kita substitusi saja angkanya. 0,367 sama dengan KF, kan ditanya adalah KF, ya, tetapan penurunannya, dikali lagi dengan 11,7 per 60 dikali dengan 1000 per 1000. Sebenarnya kan dikali lagi 1, tapi nggak usah ditulis. Maka langsung saja KF-nya dapatnya adalah 1,88 derajat Celcius per molal. Ini untuk urea. Nah, sekarang kalau kita bahas tentang NaCl, ya, untuk NaCl itu sama, ya, rumusnya delta TF sama dengan KF dikali gram per mR dikali dengan 1000 per P dikali I. Tapi di sini I-nya tadi sudah kita bahas itu sama dengan 2, ya. Nah, maka kita substitusi angka 0,74444 itu sama dengan KF dikali, ya, kali 11,7 per 58,5 dikali 1000 per 1000 dikali lagi dengan 2. Nah, langsung saja KF itu sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, jadi di sini dari pilihan yang ada itu yang paling cocok itu adalah yang D. Untuk besarnya tetapan penurunan titik beku molal, maka jawaban benar adalah delta. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat dari soal kelima. Itu kalau di soal UN adalah soal nomor 25. Nah, di soal kelima ini perhatikan baik-baik. Jadi ada data dalam tabel nih. Dia katakan apa? Pada konsentrasi yang sama, larutan urea dan NaCl memiliki titik beku yang berbeda. Hal ini disebabkan kedua larutan bagaimana? Nah, untuk soal nomor 25, kita bisa langsung katakan, kalau kita bahas di situ adalah urea, berarti zat apa dia? Zat yang non elektrolit kan? Jadi CO
NH2 2 kali itu adalah zat non-elektrolit. Berarti langsung saja nilai I-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk NaCl itu adalah zat elektrolit ya, termasuk elektrolit kuat juga, nilai I-nya itu sama dengan 2. Maka itu akan mempengaruhi kemana? Ke nilai delta TF itu kan Kf kali M kali I. Nah, nilai faktor Van Hoff inilah nanti jadi penentu pembedanya antara urea dengan natrium klorida itu. Maka kita katakan jawaban yang paling benar adalah C. Jadi menghasilkan jumlah partikel yang tidak sama banyak. Ya, itu untuk soal nomor 5. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat untuk soal terakhir. Itu adalah soal nomor 27 di soal UN, nomor 6 di pembahasan kita. Jadi ada kunci yang terbuat dari besi akan disepuh dengan logam emas menggunakan kuat arus 10 ampere selama 9650 detik seperti gambar berikut. Nah, pada reaksi penyepuhan kunci besi dengan logam emas diperlukan arus listrik 0,015 Faraday. Massa logam emas yang melapisi kunci besi tersebut adalah, nah kalau dibaca soal ini kayaknya kelebihan data nih, ya, kelebihan data. Jadi kalau misalnya kita rinci dari data pertama, ya kita rinci dari data pertama, kita rubah dulu warnanya, kita ganti warna biru aja, ya kita coba jawab. Kalau data pertama kan jadinya gini, W sama dengan E kali I kali T per 96.500 nih, 96.500. Nah, kita dapatkan apa di situ? Ya, E itu kan nilainya AR per nilai N. N-nya berapa? 3. Kan gitu ya. Nah, maka kita dapatkan adalah 197 ya dikali 10 ya, itu ampernya, dikali 9650 ya, itu waktunya dibagi dengan 96.500 ya, 96.500. Nah, nanti kita akan dapat hasilnya itu adalah 65,67 gram. Nah, tapi dilihat dari pilihan itu enggak ada. Maka yang dia maksud itu adalah nilainya berdasarkan nilai W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Tapi nilai I kali T per 96.500 itu dia langsung ganti dengan nilai Faraday. Maka langsung rumusnya W sama dengan E kali Faraday. Nah, E-nya di situ berarti massa ekivalen kan? 197 per 3. Nah, kemudian itu dikali lagi dengan Faraday-nya berapa? 0,015. Nah, di sini baru ketemu jawabannya adalah 0,9850 gram. Nah, jadi jawaban yang benar di situ adalah jawabannya C. Oke ya, paham ya? Nah, jadi itulah pembahasan soal ujian nasional yang ada hubungan dengan apa? Sifat koligatif, redoks, dan elektrokimia. Jadi untuk video lengkap penjelasannya silahkan dilihat di video yang sudah kita berikan. Di sana itu memang sudah dipisah-pisah antara sifat koligatif dengan redoks dan elektrokimia ya. Jadi mulai dari konsentrasi di sifat koligatif dahulu kita pelajari, kemudian kita bahas juga penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, kemudian apa? Tekanan osmotik. Nah, itu dipisah. Kemudian ada juga video tentang redoks dan elektrokimia. Jadi mulai dari reaksi redoks ya. Jadi di situ ada nanti penyetaraannya di video tersebut, kemudian ada tentang sel volta dan juga ada tentang elektrolisis. Ya, jadi silahkan dilihat juga di video-video yang lain. Nah, baik, sepertinya cukup sampai di sini. Terima kasih.